masih bisa digelincir. Ini sebelum keluar dari sorga ini, ya, akan aku sesatkan mereka. Masih sendiri Nabi Adam itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Fa azallahuma syaitan. Bagaimana caranya? Nah, begitu dia. Cara setan menyesatkan, cara mendapatkan mengambil sebagian dari hamba Allah yang merupakan bagian yang wajib untuknya. Dia mewajibkan, ya, akan aku sesatkan, aku wajib menyesatkan. Caranya wala udillannahum. Satu, wala umanniyannahum, ya kan? Itu kedua. Yang ketiga, wala amrannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Aku sungguh-sungguh akan menyesatkan mereka. Aku sungguh-sungguh akan membangkitkan angan-angan hayalan. Ya, jadi hayalan ini siapa yang punya nih? Setan. Hayalkan ini dan itu, hayalkan kamu kaya, hayalkan kamu jadi konglomerat, hayalkan jadi presiden, hayalkan punya rumah gedung, punya kerajaan, punya pulau, punya apa lagi satu? Villa. Menghayal-hayal. Hayalkan punya istri cantik-cantik banyak, hayalkan punya mobil mengkilat-kilat, rumah bertingkat-tingkat, istri yang cantik-cantik memikat, hayalkan. Nah, kata saya, supaya apa kita? Supaya kita nak sholat lagi, nggak puasa lagi, berhayal cari duit banyak aja, gepokkan aja yang terbayang sama dia. Sholat, puasa, belajar agama, nggak ada terbayang sama dia. Disuruh menghayal, hayalkan ini, hayalkan itu. Jadi orang yang banyak menghayal itu sedang digoda setan. Wala umanniyanna, sungguh-sungguh akan aku bangkitkan untuk anak Adam itu angan-angan kosong, membangkitkan angan-angan hayalan fata morgana yang begitu kuat. Dari mana asalnya? Dari hembusan setan. Makanya kita berlindung, auzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Setan tuh yang punya. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Dan apa lagi setelah dibangkitkan angan? Yang ketiga, cara menyesatkan, mengambil hamba Allah sebagai bagian untuknya di neraka nanti sebagai teman. Fala yughayyiranna wala amurannahum. Apa arti wala? Sungguh-sungguh akan aku perintah mereka. Nah, telinga-telinga binatang. Ini bukan lagi telinga binatang, telinga dia sendiri dirobah-robah. Ada? Dibikin bolong di sini, ditaruh apa lagi ya? Kalau binatang masih mending nih. Ini hidung anak-anak pang bodoh-bodoh banyak deh. Atau dibikinnya mukanya kayak kucing, kayak monyet. Ya, kayak kuda Nil kepalanya. Ada? Ditato-tato, ya. Matanya disuntik hitam putih, entah apa ditato, entah apa zatnya, lain pula matanya bentuknya. Dirobah-robah mukanya, operasi plastik tau. Itu dari setan itu. Siapapun yang membuat operasi plastik itu, ini perintah setan yang ikuti. Ini ayat ini, ayat 117 ya. 18 ya? 19. Apa kata setan?
Aku perintah mereka, maka mereka pun ikut perintahku untuk membuat operasi plastik. Ya. Binatang-binatang pun dirubah-rubah sama dia. Dilubang-lubangi telinganya, dipotong, dibelah-belah dua telinganya, macam-macam lah. Fala yubatikanna itu artinya maka mereka akan kusuruh untuk benar-benar memotong telinga-telinga binatang. Binatang dipotong telinga, senang dia nengok binatang kesakitan mungkin ya. Atau binatang nak pakai telinga, gimana bentuknya, kita coba potong yuk, gimana bentuknya, lucu dah. Jadi permainan kadang-kadang ya. Apa maksudnya itu? Untuk memotong-motong itu apa itu? Ya karena perintah-perintah setan durhaka aja. Kalau mau dipotong, potong leher sampai mati, baru dimakan. Tapi kalau cara-cara begitu, ambil telinganya dimasak, bikin kerupuk jange, ya, nggak boleh itu. Jadi bangkai lah. Siapa yang mengambil sebagian dari anggota badan binatang yang selainnya hidup, yang diambilnya itu aja yang dia makan, itu nggak boleh. Itu zalim namanya. Penyiksa 2 kali itu. Ya, anggota badannya diambil. Sama yang kita diambil telinga kita satu, diambil tangan kita. Kita masih hidup tapi nggak pakai tangan. Punya masih hidup nggak pakai telinga, nggak pakai mata, nggak pakai hidung. Dirubah-rubah, bikin tato dengan apa namanya, pemanasan suntik-suntik itu kan, dipanaskan itu kan, dimasukkan zat-zat hitam-hitam yang bikin gambarnya itu. Sakit itu, bukan nggak sakit bikin tato itu. Nah, nanti menghilangkannya apapun, menghapusnya pun sakit. Nah, ini cara-cara setan untuk menggelincirkan umat manusia macam-macam. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Nah, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 macam caranya. Jadi ini teknik setan untuk mengambil hamba Allah sebagai bagian-bagiannya, sebagai pengikut-pengikut setia dia. Disuruhnya operasi plastik, disuruhnya memotong telinga, disesatkannya, dibangkitkan angan-angan, diperintah untuk ini dan itu. Sungguh-sungguh dia merubah ciptaan Allah. Apa yang ada sama dia, kelaminnya laki-laki, dijadikan perempuan. Ada gitu ya. Operasi kelamin, bukan operasi muka aja. Operasi plastik enggak, operasi kelamin. Dia laki-laki, pengen jadi perempuan, dirubahnya. Bagaimana nanti ini? Perempuan apa laki-laki nanti ini? Kalau mati dia gimana? Dikuburkan di tempat muslimat atau di muslimin? Ragu orang ya. Coba kalau enggak dia apa? Kalau dia bencong, 2 kelamin, tengok di mana kelamin yang mendominasi. Nah, situlah dia. Kalau 1 kelamin aja, laki-laki bentuknya ya kaum muslimin dia. Kalau perempuan dia, walaupun dia tomboy, nah berarti tempat perempuan muslimah dia. Begitu. Jangan, tak boleh merubah-rubah ciptaan Allah. Siapa saja yang merubah-rubah ciptaan Allah itu berarti dia itu hamba setan, bagian dia yang wajib dia ambil, mafruḍah, nasiban mafruḍah. Akan aku jadikan hamba-hambamu sebagian dari hambamu, sebagian besar malah, sebagai bagian untukku, dan wajib aku menyesatkannya, mengambil bagianku. Terus
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. Siapa yang menjadikan setan, siapa saja manusianya menjadikan setan sebagai wali. Wali apa itu? Wali tolong tempat berloyalitas, loyal pula sama setan ya. Itu wali itu. Apa wali? Wali murid pernah. Siapa wali antum? Kalau di sekolah wali murid siapa? Umi dan Apa wali itu? Yang setia menjemput antar, yang setia membiayai tanpa balas meminta balas budi. Ada umi minta, nanti ini kamu ambil duit 100.000 nanti bayar ya. Ada gitu? Nggak ada lagi memberi tanpa mengharap lagi. Diberikan beda dengan ami misalnya, pinjam nanti dibayar. Kecuali kalau diikhlaskan ambil aja nggak usah bayar. Itu ada lagi ya. Iya. Tapi kalau sama anak ada kayak gitu, kamu harus bayar ya, awas nggak bayar, nanti nggak dikasih pinjam lagi ya. Nah, nggak kayak gitu, berarti itulah yang wali itu. Wali itu memberi tanpa mengharap lagi. Itulah orang tua wali. Orang yang setia membina kita, mengasihi kita, tidak mentelantarkan kita, selalu perhatian terus-menerus tanpa jemu. Itulah orang tua itu. Walaupun benci dia di depannya, di depan kita, dia katanya nggak suka, tapi dalam hatinya tetap kasihan. Aduh, kasihan anakku. Aduh, anakku kena musibah misalnya. Kasihan juga dia. Nggak mungkin dia biarkan aja. Pasti berubah marah menjadi nggak marah lagi. Kalau dia kena musibah. Ya, begitulah orang tua saking walinya. Ini setan yang dijadikan wali. Nah, coba tengok nih, siapa yang menjadikan setan sebagai walinya selain Allah, bukan Allah yang dia sembah, bukan Allah yang dia patuhi, bukan Allah yang diibadahinya, setan yang diibadati, yang ditaati. Nah, apa kata Allah? Siapa yang menjadikan setan sebagai walinya selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian dengan kerugian yang paling jelas. Rugi paling jelas. Nah, terus apa lagi? Ya, ini ayat yang ke 120 dan 21. Nah, ini ya'iduhum, diulang lagi. Tadi sudah ada wala umanniyana ya'iduhum. Setan menjanjikan kepada mereka dan membangkitkan angan-angan mereka. Janji-janji setan, tahu janji setan? Janji-janji surga. Angin-angin aja. Angin-angin surga itu janji setan itu. Ya. Kalau Allah surga beneran, kalau setan surga-surgaan. Nah, setan itu menjanjikan surga padahal itu api. Kalau api yang dijanjikan berarti itu surga itu. Nah, diulang lagi oleh Allah, ya'iduhum wa yumannihim. Setan menjanjikan janji-janji setan, yaitu surga-surgaan, wa yumannihim, membangkitkan angan-angan fata morgana. Ya, apa di situ wa yumannihim? Angan-angan kosong, fata morgana. Kenapa dibilang fata morgana? Karena kita tengok dari jauh di aspal ujung sana nampak kayak
Kayak air, angin, air yang tergenang di jalan. Sampai kita ke sana, apa yang ada? Angin yang ada. Nggak ada sama sekali, kosong. Itu namanya angan-angan kok. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Masih percaya juga sama setan ini? Ya, tidaklah apa yang dijanjikan setan kepada mereka itu kecuali tipu-tipu. Sebagaimana Nabi Adam ditipu dulu. Adam, aku sebenarnya sedih kepadamu, nengokmu. Aku dapat berita engkau itu tidak bakal lama-lama dalam surga ini. Apa buktinya? Buktinya kamu tidak boleh memakan buah khuldi. Khuldi itu kekal. Kamu dilarang untuk kekal di surga. Makanya dilarang kamu makan buah kekal. Kalau kamu mau kekal, makan buah khuldi. Karena khuldi itu artinya kekal. Khuldun itu kekal. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, dibikinnya nama. Padahal Allah bilang, wala taqraba hadhihi syajarah. Tidak ada syajaratul khuldi. Syajaratul khuldi itu setan yang membuat di dalam surah Asy-Syu'ara itu. Asy-Syu'ara entah surah apa itu? Surah Al-Isra entah surah Al-Syu'ara. Al-Isra ya. Mau enggak kamu aku ceritakan kepadamu kerajaan? Aku tunjukkan kerajaan yang besar dan abadi. Nah, kamu dekati pohon khuldi ini tuh, makan. Untuk menipu. Kemana ujungnya lagi? Nah, ada kursi baru. Ya. Ya. Apa? Diusir lah. Diusir dari apa serba ada, serba apa banyak ada di situ. Menjadi apa adanya, harus mencangkol dulu. Kalau mau makan, bikin tanam padi dulu. Ya, bertani dulu. Dari serba ada menjadi apa ada. Nah, setan itu begini dia. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka yang sudah ditipu, sudah diwala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhi syaitan. Ini lagi, mereka yang seperti itu, itulah ma'wahum jahannam, tempat mereka itu jahannam. Wala yajiduna, mereka tidak akan mendapatkan anha mahisa. Apa anha mahisarnya? Tidaklah mereka mendapatkan di neraka jahanam itu mahis. Apa itu? Tengok 121. Tidur. Iya. Lari darinya. Tidak bisa lari mahisa. Kalau sudah masuk ke jahanam, kemana mau lari lagi? Tinggi jahanam itu aja 70 tahun. Dijatuhkan batu besar dari pinggir jahanam sampai ke dasar. Sudah 70 tahun masih melayang-layang, belum sampai ke dasar. Masih melayang-layang aja baru. Belum menjumpai dasar dia. Lebih dari 70 tahun lebih melayang-layang. Itu dalamnya. Mana mau lari tuh? 70 tahun kita lari ke atas, nggak bisa. Lebarnya tahu berapa besarnya? Besarnya itu untuk menggiring jahanam itu kata Nabi dibutuhkan 70.000 tali kekang untuk menarik tali tambang kekang. 70.000 malaikat. Setiap kali itu ditarik oleh 70.000 malaikat, bukan manusia. 70.000 manusia aja dah kuat sekali itu. Bagaimana malaikat kuat gitu? Itu yang menarik ke padang mahsyar. Waji ayauma idzin bajahannam. Yauma idzi yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra.
Wajah rabbuka, Allah datang, wal malaku soffan soffa. Surah apa itu? Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatazakkarul insanu. Al-Fajar. Ya, Al-Fajar. Sepupu ya Al-Fajar ya. Cukup ya? Sudah 2 kali 20 menit, 40 menit ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.